satu bahan yang beracun, yaitu arsen trioksida. Nah, teman-teman sendiri ini kalau ke laboratorium bisa menemukan simbol beracun seperti simbol seperti ini. Nah, jadi teman-teman, bahan beracun ini kita tidak boleh sembarangan menggunakan dan tidak boleh sembarangan menyimpan. Kita menyimpan harus di tempat yang telah disediakan. Lalu kita juga harus menyimpan jauh-jauh dari bahan-bahan yang mudah bereaksi. Terus juga kita harus menutup gas-gas yang ada di sekitarnya agar tidak bereaksi juga dengan bahan beracun seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu bahan yang reaktif dengan asam, yaitu bahan kimia yang sangat bereaktif jika dicampurkan dengan bahan yang sifatnya asam. Contohnya di sini adalah NaOH. NaOH yang sering kita gunakan jika direaksikan dengan asam, contohnya HCl sebagai asam kuat, dia akan menjadi netral, sangat bereaktif dengan asam, menjadi NaCl dan H2O. Jika dicampurkan, dia akan bersifat korosif. NaOH ini disimpan di tempat yang kering dan dia terpisah dengan asam. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan korosif. Salah satu bahan korosif adalah kalium hidroksida. Nah, simbol dari bahan korosif adalah seperti ini. Bahan korosif ini dapat merusak dan dapat menghancurkan bahan lainnya. Jadi bahan korosif jika terkena kulit, terkena mata, nanti bisa menyebabkan luka kimiawi. Jadi penyimpanan bahan korosif ini ditempatkan pada ventilasi terbuka agar tidak ada penumpukan gas berlebih. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu contoh dari bahan yang bersifat mudah meledak. Itu salah satu contohnya ada amonium dikromat. Adapun simbol yang menunjukkan dari yaitu simbolnya mudah meledak seperti ini. Amonium dikromat ini dapat terurai dan menghasilkan gas yang dapat menyebabkan ledakan. Akibatnya ketika tidak digunakan secara berhati-hati akan menyebabkan ledakan dan membahayakan laboratorium. Oleh karena itu, penting untuk kita tahu cara penyimpanan yang baik dan benar, yaitu dengan menempatkan pada tempat yang aman, terus menjauhkan dari sumber panas, dan menghindarkan dari bahan yang reaktif. Selanjutnya di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari bahan reaktif terhadap air. Salah satunya yaitu contohnya kalium nitrat. Nah, teman-teman kalau ke laboratorium juga, teman-teman itu bisa ngeliat bahan reaktif terhadap air itu dengan salah satu simbol seperti ini. Nah, teman-teman, kita itu juga tidak bisa sembarangan menyimpan bahan reaktif terhadap air. Karena apa? Yang pertama kita harus menyimpan dengan temperatur ruangan dingin, kering dan berventilasi. Salah satunya ini kita menyimpan di dalam lemari yang temperaturnya itu standar. Lalu juga harus kedap suara dan jauh dari sumber nyala api ataupun tanah. Yang terakhir itu kita juga harus menyediakan pemadam kebakaran tanpa air. Salah satunya CO2 dan juga dry powder. Gitu teman-teman. Bahan selanjutnya yaitu metanol. Metanol ini yang sering kita sebut dengan alkohol kayu, dia memiliki sifat yang bersifat mudah terbakar atau di sini terindikasi juga sebagai bahan yang beracun. Nah, metanol ini dia mudah terbakar, oleh karena itu disimpan di tempat yang berbeda. Lihat di sini deretannya, yaitu di deretan yang bahan-bahan yang mudah terbakar pula, yang beracun pula, dan disimpannya pun di tempat yang berkaca, di tempat yang kering, yang pastinya jauh dari hal-hal yang membuat bahan tersebut mudah terbakar. Udah. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan oksidator. Nah, salah satu contoh bahan oksidator ini adalah natrium nitrat. Nah, simbol dari bahan oksidator adalah seperti ini. Bulat berbentuk O, kemudian ada api di atasnya. Nah, bahan oksidator ini bisa dibilang suka mengambil elektron dari material lain, sehingga material lain yang elektronnya diambil itu bisa disebut dengan bahan yang teroksidasi. Kemudian penempatan bahan oksidator ini diletakkan di tempat ventilasi terbuka seperti ini agar tidak ada gas yang
menumpuk di dalam ruangannya, dan penyimpanannya itu harus dijauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar, karena natrium nitrat ini mudah untuk bereaksi dengan bahan yang mudah terbakar. Oke teman-teman, yang terakhir saya akan menunjukkan salah satu contoh gas bertekanan, yaitu ada gas oksigen. Gas oksigen ini dapat dibuktikan dengan cara melakukan uji nyala. Ketika gas oksigen dikeluarkan dan dipanaskan atau dinyalakan, akan menghasilkan nyala api yang dapat berpotensi terjadinya pembakaran. Akibat dari hal tersebut akan membahayakan laboratorium dan orang-orang sekitar. Oleh karena itu, penting untuk kita tahu cara penyimpanan dari gas oksigen atau gas bertekanan lainnya, yaitu dengan cara menempatkan pada ruangan yang memiliki ventilasi dengan baik, memastikan bahwa gas oksigen ini berdiri dengan tegak atau terikat, serta menjauhkan dari sumber nyala api yang panas. Thank you for watching. Bye.